ini cuma mau menjelaskan, garis besar sebenarnya, kenapa skenario itu penting. Mungkin banyak dari ngoni tahu dang, apa itu skenario. Tapi bisa jadi banyak dari ngoni nggak tahu dang, sebenarnya skenario itu ada fungsi apa sebenarnya skenario itu penting atau enggak. Atau boleh jadi, ada di antara ngoni yang pernah berproduksi, tapi nggak pakai skenario. Terus dia cuma andalkan kayak DP, oh oke yang penting kita ada alur cerita, ini tapi pegangan, jadi kita tahu kita mau bikin apa ke depannya. Tapi sebenarnya yang harus ngoni tahu bahwa skenario itu unsur penting dalam buat suatu film jadi hidup. Kalau orang mau ibaratkan skenario itu sama dengan jantung di dalam film. Ngoni tahu toh kalau minggu lalu orang belajar bahwa hal yang pertama sebelum orang mau melaksanakan produksi dan sebagainya, itu pasti orang bakal susun skrip atau skenario. Dan sebenarnya dari sini orang boleh simpulkan bahwa skenario itu dasar atau pegangan buat orang untuk bikin film. Nah, terus kenapa dong itu skenario disebut unsur yang penting? Karena skenario itu ada buat atur setup di akhir dan banyak orang yang bikin film itu biasanya nggak pakai skenario dan ya itu something tadi kita bilang hanya sepintas buat jalan cerita dan pada akhirnya secara nggak sadar kebanyakan DP ceritanya itu lari dari konsep yang pertama dorang buat. Kira-kira seperti itu sih. Semoga apa ya dari kita apa yang kita sejelaskan tadi itu boleh semacam jadi basic for ngoni for mau belajar ini pembuatan atau penulisan skenario. Dan kepada Kak Christine dipersilakan. Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan membahas materi tentang writing a film script atau cara menulis sebuah skrip film atau skenario. Di sini kita bisa lihat ada topik-topik yang kita akan bahas. Yang pertama ada acts and plot twists atau babak dan plot twist. Lalu kedua ada understanding scenes atau adegan dan juga action, dialogue, and character. Nah, pertama-tama kita itu harus mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan creative planning. Nah, creative planning ini adalah bagian yang paling penting dari sebuah produksi untuk sebuah produksi film. Creative planning atau perencanaan kreatif ini adalah bagian di mana Jadi creative planning itu adalah planning kreatif untuk produksi film dan creative planning ini adalah bagian terpenting dari produksi film. Di sini dikatakan bahwa without a great idea, it doesn't matter how successful the rest of the planning. Jadi tanpa ide yang bagus, tidak masalah seberapa sukses sisa perencanaan, pembuatan film dan pengeditan itu berlangsung. With a poorly thought out, weak, unoriginal or derivative idea atau ide yang dipikirkan dengan lemah, bersifat kurang dan lemah, tidak original atau sebuah turunan akan membuat film itu lemah. Jadi untuk membuat film, orang itu pasti akan mulainya dengan memikirkan ide-ide. Jadi apa yang orang ini mau buat orang film, ide dari film yang orang akan buat. Nah, ide-ide ini orang bisa pikirkan sendiri atau cerita ini bisa diambil dari sebuah publikasi. Kan kalau diri sendiri kan jadi punya sendiri. Tapi kalau orang ambil cerita dari publikasi, orang itu harus meminta izin dari penulis publikasi tersebut. Jadi kalau misalnya orang mau pikirkan ide, orang catat dong, supaya nanti mungkin ide-ide yang orang pikirkan sekarang itu bisa berguna untuk masa-masa depan nanti atau untuk pembuatan film di waktu yang akan mendatang.
Nah, kan orang so ketahui apa itu creative planning, dan di sini dikatakan bahwa creative planning itu penting. Tapi apa so itu creative planning? Nah, creative planning adalah semua perencanaan dan pengembangan yang dilakukan untuk mengeluarkan, mengekspresikan, dan menyempurnakan ide-ide yang nanti akan diubah menjadi sebuah film potensial atau rencana film. Nah, creative planning ini termasuk 3 hal. Yang pertama di sini ada script or screenplay, yaitu script film atau senario. Yang kedua ada proposal atau treatment, dan yang ketiga ada storyboards atau papan cerita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bicara tentang script writing or screenwriting, yaitu penulisan skenario atau penulisan skrip film. Ada beberapa objektif pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Yang pertama, orang itu mesti memahami struktur dasar dari sebuah skrip film. Yang kedua, orang harus pahami atau mengenali komponen-komponen berbeda dari sebuah scene atau adegan. Lalu yang ketiga, orang itu bisa memahami bagaimana cara mengembangkan karakter supaya orang punya tokoh-tokoh atau karakter ini bisa menjadi orang yang dapat dipercayai atau bilanglah untuk memanusiakan tokoh-tokoh kita. Sebelum orang masuk dalam materi, ada beberapa hal yang orang harus ingat. Nah, apa yang membuat sebuah konsep film? Di sini dikatakan yang pertama, a person atau seseorang. Yang kedua, in a place, di sebuah tempat. Dan yang ketiga, trying to do something atau mencoba untuk melakukan sesuatu. Jadi konsep film itu terdiri dari a place, a person in a place, trying to do something. Jadi seseorang di sebuah tempat mencoba untuk melakukan sesuatu. Di sini di PowerPoint di bagian bawah bilang bahwa kalau misalnya orang mau belajar lebih lanjut tentang konsep-konsep film, orang bisa cek lihat ada Seed Films Rule of Story Concepting. Sekarang kita masuk pada materi sebenarnya. So siap tuh semua ini orang. Jadi seperti yang moderator tadi bilang, siapkan kertas dan pensil atau pena supaya boleh mencatat-catat materi yang akan disampaikan, dan materi ini bisa kita ingat-ingat nanti untuk kedepannya. Jadi pertama, apa itu script film? What is a script? A script is a piece of creative writing, atau sebuah skrip film adalah karya tulis kreatif yang menjelaskan apa yang terjadi dalam film. Hal-hal mengenai di mana itu terjadi, where it takes place. Lalu ada who's in it, siapa yang ada di dalamnya, dan what they say, apa yang mereka katakan. Sebuah skrip film adalah versi tulisan dari sebuah cerita film. Di sini kita bisa lihat bahwa semua cerita itu pasti ada DP awalan, ada DP pertengahan, dan juga ada DP akhir. A beginning, a middle, and an end. Tapi bukan berarti penulisan sebuah cerita itu dalam sebuah skrip film sama dengan sebuah novel. Jadi kita sudah mengetahui apa itu skrip. Jadi bagaimana cara menulis sebuah skrip dan apa yang menjadi struktur-struktur dasar dari sebuah skrip. Nanti kita akan bahas. Namun sebelum itu mungkin dari Kak Vanessa ada masukan-masukan. Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya cuma mau tambahkan, tadi kan Christine ada bilang itu ada 3 hal penting toh untuk membentuk konsep film, which is a person atau seseorang, place atau DP tempat, sama kalau nggak salah tadi trying to do something. Nah, script atau skenario ini jadi semacam DP dasar atau DP apa ya, basic yang nanti bakal mendukung atau mau menentuin ini 3 hal apa bisa buat film yang hidup begitu dang. Nah terus tadi Kak Kristen udah bilang toh kalau penulisan novel itu beda dang dengan penulisan skrip.
Nah, terus pasti ada yang bertanya toh, apa so DP beda? Eh, kalau novel itu lebih ke apa ya, DP pembawaan emosi, DP pembangunan suasana, DP penyusunan karakter, itu lebih lewat ke kata-kata. Misalnya begini, wajah Regina memerah, nafasnya tidak beraturan. Ia mengepalkan tangannya sementara tatapannya yang tajam seolah ingin membunuh tertuju pada Christine. Nah, kalau dari situ, Ngoni boleh simpulkan toh bahwa ternyata Regina ini kayak marah begitu Pak Christine atau menyimpan dendam. Tapi kalau skrip itu dia lebih mengarah ke arahan-arahan buat apa ya? Buat buat mau terang mau bikin atau mau produksi DP film. Kalau novel DP pengungkapan emosinya itu lewat kata-kata. Nah, kalau film itu ya lewat DP set, DP acting, pokoknya hal-hal yang terdapat di dalam film. Dan skrip itu cuma sebagai DP arahan, DP apa ya, DP dasar, DP pegangan begitu. Kalau dari kita begitu sih ya. Terima kasih untuk Kak Vanessa yang sudah masukkan tambahan-tambahan untuk materi tadi. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang paling menarik, bagian terpenting untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran tadi. Nah, jika kita ingin membuat sebuah skrip film atau mencoba untuk menulis sebuah senario, ada beberapa tahapan yang kita dapat ikuti ya untuk membuat sebuah senario yang baik. Yang pertama kita melakukan yang pertama-tama kita lakukan itu untuk menentukan tema. Nah, tema ini sangat bervariasi. Tema itu bisa tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau mungkin hal-hal yang lebih dalam tentang peduli dengan perasaan orang lain, atau mungkin hal-hal yang biasa atau like easy vibe dan begitu, seperti tema orang-orang yang keras kepala, orang-orang keras kepala. Nah, itu pokoknya orang tentukan pertama DP tema. Lalu yang kedua, orang buat sebuah logline atau premis. Nah, logline atau premis ini merupakan intisari dari sebuah cerita film. Logline ini biasanya ditulis dalam 1 sampai 2 kalimat. Sebuah logline ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada karakter, lalu ada tujuan, selanjutnya ada halangan. Kak mau kasih contoh sebuah premis. Di sini Tom seorang yang pemalu dan baru dalam hal hubungan dengan lawan jenis. Sekian lama akhirnya pergi ke kencan pertamanya karena keinginannya untuk merasakan dunia percintaan. Namun disangka sebagai seorang psikopat. Nah, di sini kita bisa lihat pada premis ada karakternya. Yang pertama itu Tom dengan deskripsi bahwa dia itu seorang yang pemalu dan dia ini baru dalam hal hubungan dengan lawan jenis. Lalu ada tujuannya, di mana dia itu ingin pergi kencan, yaitu kencan pertamanya, dengan motivasi dia itu ingin untuk merasakan dunia percintaan. Lalu ada halangannya, di mana di sini dikatakan um, tokoh kita yaitu Tom itu disangka sebagai seorang psikopat. Nah, itu adalah sebuah premis. Jadi pertama, orang tentukan DP tema, lalu buat sebuah premis. Selanjutnya, orang buat yang namanya plot atau alur cerita. Dalam sebuah plot atau narasi film itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Di sini dikatakan ada Act 1, beginning, atau babak pertama, yaitu awal. Pada bagian ini, karakter dan cerita itu diatur. Dan pada bagian ini juga, tujuan dari karakter-karakter atau tokoh-tokoh kita itu diungkapkan. Nah, jadi di sini karakter, cerita, dan mungkin lingkungannya itu diperkenalkan dan tujuan dari karakter-karakter kita juga diungkapkan. Jadi mungkin orang buat contoh sebuah cerita. Ada karakter orang dari premis yang tadi orang buat.
ada karakter yang bernama Tom, dia itu sedang berbicara. Dia bilang begini, ini yang sementara kita pakai cocok so, enggak terlalu over so ini dia. Kong kayak ada DP dialog di mana ada orang berkata, ya of course lah, iyalah. Kan kalau dalam pertemuan pertama, orang itu harus buat first impression yang bagus. Nggak mau tuh ada first impression yang bagus. Kong terampil karakter Tom ini dia mengangguk kepala. Dia bilang, oh iya, dia pikir karena oh dia memang mau dong ada first impression yang bagus. Kong dia bilang, tapi misalnya nama yang tokoh yang dia bicarakan itu namanya Steve. Tapi Steve, DP baju ini dia nggak berlebihan leso. Nah, kong di situ orang ceritanya mendeskripsikan bahwa ini Tom ini sementara menggunakan ada kemeja jingga yang sangat mencolok. Kok ada DP polkadot hitam, oranye, kuning. Kong itu dia pakainya dengan jumper. Nah, dari sini Steve akan mengatakan begini, ya iya no Tom, nggak percaya tuh Pak kita, pasti ini akan buat impresi yang bagus, for ngapik kencan pertama. Nah, dari cerita itu kan sebuah perkenalan, bagian dari Act 1. Di sini orang bisa tahu bahwa ada dua karakter, yaitu Tom dan Steve. Kita juga bisa mengenal atau mengetahui sifat dari karakter tersebut yang kita bisa mengetahui bahwa sifat karakter atau tokoh Steve ini dia itu memiliki karakter yang eksentrik dari rekomendasi pakaiannya yang unik dan sangat mencolok kepada karakter kita Tom. Nah, itulah yang dinamakan dengan perkenalan karakter. Di bagian satu ini dia ada Act 1, bisa dilengkapi dengan bagian cerita di mana dia itu bersiap-siap untuk sebuah kencan, dan dari situ penonton bisa mengetahui bahwa tujuannya itu untuk pergi ke kencan dan untuk mencari sebuah hubungan atau dating, nah gitu. Nah, pada bagian ini juga akan terungkapkan masalah dari tokoh utama kita. Kita lanjut dengan Act 2 yaitu middle atau babak kedua yaitu tengah. Nah, pada bagian inilah konflik cerita dan macam-macam hambatan terjadi. Nah, bagian ini melanjutkan dan mengembangkan masalah yang tadi diungkapkan dari bagian pertama. Dan karena masalah tadi, tokoh utama pasti akan mencoba untuk cari solusi untuk menyelesaikan itu masalah yang dia dihadapi tadi. Tapi sementara dia mau cari-cari solusi, ada hambatan-hambatan lain yang datang. Nah, misalnya tuh cerita tadi dia itu berjalan, kong kayak masuk ke act 2, kong orang buat bagian cerita di mana mungkin ini Tom ini dia sangat kesal toh karena kayak apa kita jadi dapat anggap sebagai seorang psikopat ini kok dia salahkan pada teman Steve ini dia bilang nggak ada ini Steve, masa kok nggak ada saya pakai kita tuh pakaian begini gara-gara nggak no ini dia kita dapat bilang sebagai psikopat, dia semua bilang leno pada teman-teman kemudian ada yang mau suka membawa kecan kita, jadi terbawa emosi orang punya karakter Tom ini dia. Nah dari situ kan orang tahu bahwa Tom dan Steve ini bersahabat toh. Kong bilanglah orang buat orang punya karakter Steve ini dia itu sensitif, ada berhati lembut Jadi dari situ mendengarkan perkataan teman baiknya itu yang dia bilang katanya dia itu aneh gara-gara dia itu makanya Tom senyanda ada kencan date itu gagal, dia jadi sakit hati. Masa Tom bilang begitu sendiri Pak kita padahal kita itu Steve-nya itu mencoba membantu dan karena dia teman baik Tom kan seharusnya tahu toh bahwa Steve ini dari dulu DP karakter itu sebegini eksentrik, jadi dia pikir mungkin siapa dia itu nyandak terima kita seadanya. Nah di situ mungkin ada masalah baru di mana orang buat Steve itu sudah menjauhi tokoh utama kita, dia agak sakit hati akang orang karakter utama. Nah
Disinilah itulah contoh dari sebuah hambatan atau masalah-masalah lain selain masalah utama kita tadi. Dan dari situ pasti orang tokoh utama itu akan rupa dia itu ceritanya akan berjalan di mana dia mungkin melalaikan masalah-masalah tersebut karena dia itu sangat ingin mencapai tujuannya, yaitu untuk pergi ke kencan berhasil, dia itu dating, dah. Makanya dia itu melakukan segala cara untuk mendapatkan tujuan tadi. Nah, tapi pada bagian act 2 ini dia, kita akan memperlihatkan karakter hampir saja mencapai tujuannya itu, tapi pada akhirnya semua akan berantakan dan akan tidak berjalan sesuai. Nah, datanglah pada bagian yang kita sebut dengan midpoint. Dalam act 2 ada namanya midpoint. Dan pada bagian ini, karakter itu dia ada dalam lowest point-nya, atau karakter itu sudah terlihat tidak ada harapan lagi karena terlalu banyak DP masalah-masalah. DP teman baik menjauh dari dia, atau dia dianggap psikopat. Mungkin pun dia pikir-pikir lah, aduh mungkin Steve ini dia sama bilang-bilang DP teman orang-orang lain bahwa kita memang itu psikopat, kayak gitu. Nah, jadi ada masalah banyak sekali. Oke, simpulannya Act 2 ini itu terjadi di mana tujuan tokoh akan mengalami halangan dan hambatan, di mana ada orang-orang atau kejadian-kejadian yang mencoba untuk menghentikan tokoh untuk mencapai tujuan utamanya. Nah, ini yang dinamakan sebuah konflik. Bagian Act 2 ini adalah intisari dari cerita. Selanjutnya ada Act 3, the end, atau babak 3, bagian akhir. Nah, di bagian sinilah masalah itu diselesaikan dan penentuan gagal atau berhasilnya tokoh utama kita dalam mencapai tujuannya. Di sini akan dimulai dengan tokoh kita itu pasti mencoba untuk memang betul-betul menyelesaikan DP masalah dari yang masalah-masalah kecil ke masalah-masalah yang utama, dan akhirnya akan selesai cerita. Jadi dalam sebuah plot atau alur cerita untuk sebuah film ada 3 babak atau 3 acts, yaitu yang pertama act 1, act 2, dan act 3. Kak mau tambahkan bahwa di sini dikatakan dalam sebuah film babak 1 dan babak 3, babak 1 dan babak 3 itu rata-rata dia berjalan selama 30 menit. Jadi untuk babak kedua berapa lama, Pak? Nah, untuk babak kedua biasanya itu 2 kali lipat waktunya dari babak pertama. Jadi babak pertama bilanglah 30 menit. Lalu babak kedua dia 1 jam. Babak ketiga dia 30 menit lagi. Nah, kan kalau orang tambah-tambah itu DP menit-menit, DP film kan dapat lihat rupanya lama sekali. Jadi bagaimana cara orang buat orang film ini dia nyandak terasa bosan atau sangat dapat diprediksi dengan mudah. Nah, kita itu membutuhkan apa yang namanya plot twist. Nah, plot twist inilah adalah hal-hal yang tak terduga, atau plot twist inilah yang menggerakkan cerita ke depan dengan cara yang baru, memberikan tantangan tak terduga kepada tokoh-tokoh utama kita. Plot twist ini dia terdapat pada akhir dari Act 1 dan Act 2 atau babak 1 dan babak kedua.